Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan berbagi tentang aritmatika sosial yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Ini adalah lanjutan materi kita di bab 6 dari buku paket matematika SMP kelas 7. Baik adik-adik, semoga dapat ikuti dengan baik dan saksikan videonya sampai selesai. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian mendengar kata keuntungan dan kerugian? Biasanya, keuntungan dan kerugian itu terjadi pada saat jual beli. Kadang kita temukan kegiatan jual beli ini di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, di toko, kios, dan seterusnya. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi kita, alangkah baiknya kita ikuti tayangan berikut ini. Aritmatika sosial. Sementara itu dikutip dari Investopedia, market atau pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini, pasar tidak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk pasar virtual seperti pasar online, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara pembeli dan penjual. Secara teknis, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Transaksi pasar dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, surat berharga, informasi, hingga mata uang. Di mana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Untung dan rugi dalam kegiatan transaksi perdagangan adalah hal yang biasa. Keadaan di zaman sekarang tentunya berbeda dengan zaman dahulu saat belum ada mata uang. Kemudian dengan berkembangnya pengetahuan dan peradaban umat manusia, jual beli dengan cara barter mulai ditinggalkan. Dengan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah-istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Demikian pula, istilah impas, rabat, diskon, bruto, neto, taraf, dan bonus. Istilah-istilah ini merupakan bagian dari matematika yang disebut aritmetika sosial, yaitu membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Dalam perdagangan kita pasti pernah mendengar istilah harga penjualan, harga pembelian, untung atau rugi. Dikatakan untung jika harga jual lebih besar dari harga beli, dan rugi jika harga jual lebih kecil dari harga beli. Ya, demikian tayangan tentang aritmatika sosial. Ada beberapa kata-kata yang berkaitan dengan materi kita kali ini. Sumber artikel pengertian pasar itu saya ambil dari halaman Kompas dengan alamat link sebagai berikut. Adik bisa menyebutkan kata-kata kunci dari beberapa narasi tulisan di tonton? Ya, betul sekali. Jadi kata-kata kunci yang muncul adalah ada keuntungan, kemudian ada kerugian, kemudian ada bunga, ada diskon, pajak, bruto, neto, tara. Tadi pajak belum disinggung. Untuk sedikit memperkenalkan apa itu pajak, jadi pajak dan bunga belum muncul di tayangan. Baik, saksikan tayangan berikut ini untuk mendengarkan gambaran tentang pajak dan bunga. Pajak dan bunga.
Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besarnya modal tetap. Besarnya bunga memiliki perbandingan yang sepadan dengan presentase dan waktunya. Selain itu, bunga juga. Diskon adalah pengurangan harga yang diberikan penjual untuk menarik konsumen untuk membeli produk dalam periode yang telah ditentukan. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang yang digunakan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki banyak jenis, misalnya pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak penghasilan, PPN, pajak reklame, dan sebagainya. Antara jenis pajak satu dan lainnya memiliki besaran pajak yang berbeda. Besar pajak dinyatakan dalam persen. Demikian sekelumit tentang pengertian pajak dan bunga. Adapun pengertian bunga diambil dari sumber artikel seperti terlihat di layar. Kemudian untuk pengertian pajak diambil dari halaman link yang ada. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah 3.11, yaitu menganalisis aritmatika sosial. Dalam hal ini penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kemudian untuk psikomotornya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Dalam hal ini penjualan, pembelian, potongan. Potongan itu biasa juga disebut dengan diskon. Kemudian keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Kemudian untuk peta konsep dari materi kita, aritmatika sosial itu mencakup dari beberapa kata kunci yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu nanti ada keuntungan, ada kerugian, kemudian diskon atau biasa disebut potongan, kemudian ada pajak, bruto, neto, dan tara, dan terakhir bunga tunggal. Jadi semua ini akan kita bahas. Baik, kita akan memperkenalkan salah satu tokoh yang paling berjasa dalam bidang perekonomian. Silahkan saksikan tayangannya. David Ricardo, lahir tanggal 18 April tahun 1772, meninggal tanggal 11 September tahun 1823 pada umur 51 tahun, adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh. Bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Secara teoretis, Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Pemikirannya juga telah melahirkan berbagai aliran ekonomi seperti sosialisme Ricardian, mazhab George Neo-Ricardian, dan memicu berkembangnya teori-teori lain seperti teori pertumbuhan evolusi, konsep pertukaran yang tidak sama, teori perdagangan bebas Neo-Ricardian, dan sejumlah teori lainnya yang dikembangkan dari pemikirannya. Ricardo menentang pemikiran pemerintah Inggris beserta koloninya yang memandang perdagangan. David Ricardo, tahun 1772 sampai tahun 1823, hanya bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan. Melalui teori keunggulan komparatif, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Karya Ricardo yang paling terkenal adalah Principles of Political Economy and Taxation, prinsip-prinsip ekonomi politik dan perpajakan, pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan pemikirannya mengenai teori nilai tenaga kerja Ricardian, yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara
seperti menarik pajak, berhutang, atau menekan defisit, mungkin tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Hikmah yang bisa diambil: 1. Ilmu yang kita miliki sebaiknya kita gunakan untuk hal kebaikan, seperti halnya David Ricardo yang berani menentang pemikiran bahwa perdagangan internasional adalah sarana untuk meraup keuntungan saja. 2. Dengan terus berpikir dan menelur ilmu, kita bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak-banyak orang, seperti halnya David Ricardo, dengan banyak teorinya dalam bidang ekonomi dan perpajakan. Demikian narasi mengenal tokoh. Jadi sumber narasinya diperoleh dari buku paket. Jadi ini buku paket narasi tokoh matematika David Ricardo. Semua tulisan ini dinarasikan dalam voice maker. Baik, sekarang kita akan lihat tujuan kita kali ini. Yang pertama adalah memahami pengertian keuntungan. Nanti kita akan membahas kapan terjadinya keuntungan. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang pengertian kerugian. Jadi keuntungan dan kerugian ini kita akan coba pahami. Kemudian kita akan menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, untung dan rugi. Kemudian yang terakhir adalah ini berkaitan dengan psikomotor, memecahkan masalah terkait dengan aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai memahami keuntungan dan kerugian. Jadi kita perhatikan bahwa kita mulai dari kegiatan 6.1. Kegiatan 6.1 dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Sebagai seorang penjual, tentu pasti menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan Anda tidak akan mau rugi, ya. Sedangkan sebagai pembeli, pasti kita akan mencari harga yang paling semurah-murahnya. Nah, materi kita kali ini kita akan lihat keuntungan dan kerugian. Ini dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Nah, sekarang pertanyaannya, kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kemudian kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Kita amati aktivitas jual beli berikut ini. Baik, kita lihat kegiatan pertama, kegiatan Pak Subur tukang bubur ayam. Nah, nanti ada 3 kegiatan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Pak Subur tukang bubur ayam. Apakah Pak Subur rugi, untung, atau kembali modal? Kemudian kita juga akan melihat situasi Pak Sosok sebagai tukang bakso. Apakah Pak Sosok rugi, untung, atau impas atau kembali modal? Kemudian yang terakhir adalah kita akan melihat apakah Pak Sarto tukang sate ini mengalami keuntungan, kerugian, atau kembali modal. Baik, mari kita amati. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi, Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Kita akan lihat apakah Pak Subur mengalami kerugian, ya. Mengalami kerugian
atau untung atau kembali modal. Kembali modal biasa juga disebut dengan impas ya. Oke, coba perhatikan, kita lihat dulu modalnya. Jadi modalnya Pak Subur itu 1 juta ya, 1 juta rupiah. Itu kita tambahkan 02 di belakang, itu menunjukkan 1 juta ya. Kemudian Pak Subur membuat bubur ayam 130 porsi. Jadi membuat 130 porsi ya. Kemudian dijual setiap porsi, jadi dijual per porsi itu harganya 10.000 ya. Nah, kemudian laku, jadi laku itu 110 porsi, 110 porsi. Nah, kita sudah bisa hitung harga jual. Kita singkat saja, harga jual itu dengan HJ, jadi 110 itu dikali dengan 10.000 ya, maka diperoleh 1.100.000. Nah, sekarang modalnya ini adalah harga belinya 1 juta, sedangkan harga jualnya 1.100.000. Dengan demikian, karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli atau modal, maka jelas Pak Subur mengalami keuntungan. Jadi untungnya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli, sama dengan 1.100.000 dikurangi dengan 1 juta, maka diperoleh keuntungan sebesar 100.000. Oke, jadi untuk permasalahan pertama kita sudah mendapatkan bahwa Pak Subur mengalami keuntungan. Kenapa Pak Subur untung? Karena harga jualnya lebih tinggi atau lebih besar dari harga atau biaya belinya. Jadi dengan demikian harga jual itu adalah 1.100.000. Kemudian untuk mendapatkan keuntungannya kita bisa hitung, yaitu harga jual dikurangi dengan harga beli, sehingga diperoleh hasil 1.100.000 dikurangi 1 juta sama dengan 100.000. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu Pak Soso tukang bakso. Apakah Pak Soso mengalami kerugian, keuntungan, atau kembali modal, atau biasa juga disebut dengan impas? Pak Soso tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Di sini kita ketahui modalnya dulu ya. Kita tentukan dulu modalnya. Kita lihat modalnya. Jadi Pak Soso menghabiskan, berarti modalnya adalah 800.000 ya. Kita lihat modal. Ini biasa juga kita tulis harga beli.
itu sama dengan 800.000 rupiah. Kemudian dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi. Jadi memiliki, jadi buat bakso 120 porsi dengan harga, jadi harganya itu harga per porsi itu 8.000 ya. Kemudian pada hari itu terjadi hujan sehingga bakso yang dilaku hanya 90 porsi. Kalau begitu kita tuliskan harga jual. Harga jualnya itu sama dengan 90 karena 90 dari 120 hanya 190 yang laku. Sehingga harga jualnya dikali dengan 8.000 itu hasilnya 720.000. Dengan demikian, karena harga jualnya ini bisa kita tuliskan, harga jualnya itu kurang dari harga beli. Dengan demikian untung sama dengan 720.000 itu dikurangi dengan 800.000. Ini tambahkan 0 di belakang, maka minus 80.000. Dengan demikian ini minus artinya rugi ya. Jadi ini artinya Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000. Sekarang kita lanjutkan ke permasalahan yang ketiga, Pak Sarto tukang sate. Jadi di sini kita akan lihat apakah Pak Sarto mengalami kerugian, keuntungan, atau kembali modal. Pak Sarto tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu Pak Sarto. Nah, kita tentukan dulu harga beli atau modalnya Pak Sarto itu 700.000 ya. 700.000. Kemudian dengan bahan baku tersebut Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi. Jadi ada 100 porsi sate. Kemudian dengan harga, jadi harganya itu 10.000. Kemudian karena sesuatu hal terjadi, dia hanya mampu menjual 70 porsi. Jadi kalau begitu kita bisa tentukan harga jualnya sama dengan 70 porsi dikali dengan 10.000. Maka diperoleh hasil 700.000. Karena harga jual sama dengan harga beli, jadi dengan demikian impas. Jadi impas atau kembali modal. Kembali modal atau balik modal. Jadi sekarang kita membuat rangkuman, ya, rangkumannya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan bahwa kita ringkas ya. Pak Subur tadi dengan pemasukan atau modal 1 juta, maksud saya pemasukan, jadi harga jualnya adalah 1.100.000, sedangkan modalnya atau pengeluarannya itu 1 juta.
sehingga diperoleh keuntungan. Jadi kalau kita misalkan M itu adalah harga jual, K itu adalah harga beli, maka harga jual dikurang harga beli sama dengan 100.000. Kemudian kita lihat kasus yang kedua, harga belinya itu 720, sedangkan harga jualnya 800.000. Saya ulangi, harga jualnya 720, sedangkan harga belinya hanya 800.000, sehingga mengalami kerugian 80.000 ya. Kemudian di sini modalnya atau harga belinya 700.000, sedangkan harga jualnya, harga belinya 700.000, maka ini dinamakan dengan implas atau balik modal. Jadi demikian kalau kita misalkan M itu, jadi ini bisa kita supaya lebih mudah diingat bahwa M itu kita misalkan harga jual ya, kemudian K itu kita misalkan harga beli. Jadi ingat, bisa kalian sebutkan apabila harga jual lebih besar dengan harga beli, maka ini disebut situasi dalam keadaan untung. Kemudian kalau harga jual kurang dari harga beli, maka situasinya akan menjadi rugi ya. Kemudian kalau harga jual sama dengan harga beli, maka ini disebut dengan impas atau kembali modal. Ya, silakan. Ada beberapa siswa yang mempertanyakan bagaimana kalau seandainya mencari persentase untung. Ya, kalau disuruh mencari persentase untung, silahkan kita bisa menggunakan persamaan berikut, yaitu jadi ini persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli per harga beli dikali dengan 100%. Demikian pula kalau misalnya mau mencari harga persentase rugi, ya, itu berarti harga beli dikurangi dengan harga jual per harga beli dikali dengan 100%. Ya, perhatikan contoh berikut. Kita lihat contohnya. Dodi, kita menentukan Pak Dedi membeli satu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Jadi kita tentukan dulu harga belinya ya. Jadi harga beli, jadi diketahui harga beli sama dengan 4 juta. Kemudian harga jualnya 4.200.000. Berarti kita bisa hitung untung. Kemudian hitunglah persen untung. Jadi caranya kita cari untungnya dulu. Untung sama dengan 4.200.000 ya, dikurangi dengan 4 juta, maka diperoleh untung 200.000 ya. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan persentase untung itu sama dengan untung per harga beli dikali dengan 100% atau sama dengan 200.000 per harga belinya 4 juta kali dengan 100%. Kita coret saja nolnya 2, coret nolnya 2 ya. Ini satu lagi, 1, kemudian ini 1, ini berarti sisa 20. Maka diperoleh hasilnya itu sama dengan 20/4 sama dengan 5%. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom deskripsi dari
video saya. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya dari channel Guru Matematika. Demikian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.